Memakmurkan Indonesia itu gampang banget. Ya, Anda tidak salah dengar dan tidak salah baca. Memang sungguh saya maksudkan bahwa untuk memakmurkan Indonesia itu gampang banget. Kalau Anda menyanggah dengan mengatakan bahwa Indonesia sudah dipimpin oleh 8 presiden selama 80 tahun, tapi kenyataannya, kehidupan rakyatnya tetap banyak yang miskin dan kurang terdidik, kejahatan dan premanisme semakin marak, baik dilakukan oleh perseorangan, kelompok maupun organisasi massa. Korupsi juga terjadi di mana-mana secara TSM, terstruktur, sistematis, masif, mulai dari tingkat desa sampai pemerintah pusat. Hukum dan pengadilan hanya indah sebatas retorika, seperti nama Jalan Keadilan di dekat Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat. Masih ditambah dengan mudahnya sebagian masyarakat diprovokasi isu primordialisme yang menjadi tindakan intoleransi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Populasi Indonesia yang adalah terbesar keempat di dunia dengan sumber daya alamnya yang indah dan kaya raya tidak cukup menarik untuk foreign direct investment karena reputasinya dipersepsi buruk dan tidak nyaman oleh investor global. Negara komunis seperti Vietnam masih lebih menarik untuk FDI karena sekalipun tidak agamis, namun sistem pemerintahan dan sosial budaya serta etos kerja masyarakatnya kondusif terhadap iklim bisnis dan yang berorientasi jangka panjang. Lantas, setelah mengetahui bahwa begitu banyak ranjau dan racun yang menghambat kemajuan Indonesia, kenapa masih saya katakan memakmurkan Indonesia itu gampang banget? Justru karena kita sama tahu aneka racun dan ranjau yang ditebar oleh para pengkhianat dan pengacau bangsa, solusinya menjadi gampang. Untuk memakmurkan rakyat dan mendikdayakan bangsa, tidak diperlukan pendidikan tinggi atau pangkat kemiliteran atau pengetahuan agama yang dalam, tidak perlu. Orang-orang berpendidikan tinggi dan atau punya kuasa besar di kemiliteran dan atau yang buka mulut tutup mulut menyebut nama Tuhan sudah sangat banyak dan sangat lama memimpin bangsa ini di segala lini, yang hasilnya adalah seperti yang kita alami sekarang. Kalau diteruskan, maka seperti aksioma, rubbish in, rubbish out, sampah masuk, sampah keluar. Orang-orang model begitu kalau terus berkuasa yang hanya mempercepat Indonesia pecah belah. Menurut pemikiran saya, yang Indonesia perlukan adalah pemimpin yang cinta mati terhadap rakyat dan bangsa Indonesia. Yang karena cintanya maka bersedia bekerja sangat keras dan sangat cerdas, all out, jungkir balik, kepala jadi kaki dan kaki jadi kepala. Bukan hanya dilakukan oleh dirinya sendiri, namun juga menuntut dan mengawasi semua pemimpin di negaranya, mulai dari pusat sampai desa, untuk memastikan bahwa mereka semua juga bahu-membahu berjuang bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa, memakmurkan rakyat, dan mendikdayakan negara. Hanya dengan satu syarat, cinta mati. Maka orang akan rela berkorban dan bersedia mati untuk mereka yang dicintainya. Cinta tidak akan berkhianat, apalagi korupsi. Cinta tidak akan malas berleha-leha menikmati kesenangan diri sendiri. Cinta tidak akan diskriminatif dan intoleran. Cinta bisa dilihat, didengar, dan dirasakan oleh orang yang dicintai, sehingga memotivasi semua orang untuk juga berani cinta mati untuk memakmurkan rakyat. Dan karena Indonesia sudah sangat potensial untuk menjadi bangsa yang besar dan makmur dikdaya, karena kekayaan sumber daya alamnya dan besaran populasi penduduknya serta luasan wilayah geografisnya sempurna. Dengan kata lain, para pejabat dan aparat keamanan yang selama 8 dekade korup dan mementingkan diri sendiri karena tidak ada cinta rakyat dan bangsa, sehingga layak saya kategorikan sebagai pengkhianat dan penjahat kebangsaan yang lebih jahat dari preman dan begal. Dan pesan saya untuk para pemimpin dan pengelola bangsa negara, tidak perlu menyesal tidak mau korupsi dan memperkaya diri. Karena untuk orang yang diberi amanah kekuasaan seperti Anda, menjadi kaya itu bukan hal yang terlalu penting dibandingkan keistimewaan amanah yang Anda terima sebagai pemimpin. Manfaatkanlah kesempatan mulia itu dengan sebaik-baiknya. Bukan berapa lama Anda berkuasa,
Namun berapa banyak yang telah Anda kontribusikan untuk kemaslahatan rakyat dan negara? Hidup itu hanya sekali dan singkat. Namun itu cukup jika selama hidup ada sejarah mulia yang Anda ukir untuk dinikmati rakyat dan dikenang sepanjang masa. To be the history maker. Kalau Anda merasa bahwa saya utopis atau bermimpi di siang bolong, mengharapkan hal yang impossible, saya mempunyai kandidat pemimpin nasional yang berkemungkinan besar mewujudkan cita-cita luhur itu. Apakah Anda bisa menebak siapa orangnya?